Maju. Karena kita akan melakukannya kurang lebih nanti 10 menit. Jangan kurang terjemah, jangan. Kurang yang itu. Hah? Di dalam aja, di dalam. Sudah. Anda bisa. Nanti sholat sunat taubatnya di dalam situ lah. Orang belakangnya siapin, depan sini. Tolong diamanin. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalian tolong tenang semua. Oh gitu. Enggak usah. Saya melakukan mubalah ini bukan karena saya sakit ataupun kecewa, hanya untuk membuktikan, ya. Satu, membuktikan bahwa tantangan Farhad Abbas yang dia menyuruh saya sumpah pocong di Twitternya, ya, saya lakukan. Sudah. Kedua, untuk membuktikan mana yang benar mana yang salah. Karena seseorang yang benar tidak akan mungkin takut melakukan mubahalah, ya. Jadi apa yang saya ucap dibantah semua oleh Farhad Abbas. Berarti ada dua informasi yang bertolak belakang. Tidak apa-apa, saya yang bohong atau Farhad Abbas yang bohong. Kita lihat nanti dampaknya seperti apa. Apakah saya hancur atau dia yang hancur. Tapi saya berharap mudah-mudahan sebelum azab turun, saya berharap Farhad Abbas itu mau mengaku salah. Dengan legowo dia ibaratnya minta maaf, ya. Cukup kepengen dia mengaku semua, udah cukup bagi saya. Dia tidak memberi uang sepeser pun ke saya, juga bagi saya tidak masalah. Rezeki bukan dari Farhad Abbas, rezeki itu dari Allah. Ya, mungkin ini pertama kalinya dalam jagat hiburan ada sebuah ritual sumpah pocong yang dilakukan dalam perseteruan seorang publik figur dengan mantan orang terdekatnya. Arya memang bukan siapa-siapa, namun sosoknya menjadi fenomenal ketika kalimat demi Tuhan yang ia ucapkan saat kasus perseteruannya dengan Eyang Subur dengan beberapa artis mencuat ke permukaan publik. Sejak saat itulah wajahnya acap kali warawiri di televisi dan di media cetak, sehingga Arya pun menjadi terkenal ketika itu. Karena masalah itu pula lah akhirnya Arya tergiur dengan janji manis Farhad yang menjanjikannya jika Arya bisa menjadi seorang miliuner jika saja Arya ikut aturan main yang Farhad tawarkan. Siapa sangka janji manis yang diumbar Farhad terhadap dirinya tak berbuah manis. Karena itulah akhirnya Arya nekat melakukan sumpah pocong demi bisa melampiaskan kemarahannya kepada Farhad Abbas yang berkali-kali menuding dirinya berbohong. Yakinkah Arya strategi yang ia lakukan itu mampu memenangkan peperangannya dengan suami Nia Daniati itu? Masalah mental ataupun keyakinan saya dalam melakukan mubahalah, ya, itu sudah sejuta persen saya yakin. Karena Allah pasti bersama orang-orang yang benar. Tidak semua orang berani melakukan mubahalah, karena sedikit pun kebohongan apa yang diucap dalam melakukan mubahalah ini akan ada dampaknya, baik itu azab, celaka, ataupun hidup apes, ataupun bahkan kematian. Yang penting saya sudah pasrahkan semua kepada Allah. Nah, tinggal Farhad Abbas apakah dia berani melakukan mubahalah seperti saya di tempat yang sama, ya, dengan ustadz yang sama. Nanti saya bilang, kalau memang Anda berani ngomong, ya, saya juga mau mubahalah di pesantren Darul Safa. Ayo, sini saya temenin sekalian, ya, untuk membuktikan siapa yang benar siapa yang salah. Dia mau mengadukan saya ke polisi, silahkan aja. Dia bilang itu pengeroyokan, dia bilang itu penganiayaan, silahkan, ya. Mempermalukan dia di mall, silahkan. Makanya jangan suka mempermalukan orang, ya, karena hukum karma itu ada. Jangan suka mempermalukan orang, nanti Anda pun akan dipermalukan. Sumpah pocong. Tentu saja banyak orang yang masih mempertanyakan tentang makna dari sumpah pocong tersebut. Terlebih lagi sumpah yang dijalankan menggunakan Al-Quran sebagai kitab pelindung dan doa-doa dari ayat suci Al-Quran pun dilantunkan seakan menambah syahnya sebuah sumpah diucapkan. Lantas bagaimana Islam sendiri memandang ritual sumpah pocong seperti yang dilakukan Arya Wiguna? Apakah memang agama membenarkan atau memperbolehkan hambanya untuk mengucap sumpah dengan cara seperti itu? Itu artinya ya sumpah digunakan, ya bersumpah digunakan untuk sesuatu bahwa dia itu benar. Nah, biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu wallahi, billahi. Nah, kalau dalam bahasa kita itu adalah demi Allah. Bahkan kalau sumpah selain menggunakan nama Allah, itu di dalam terminologi akidah Islam itu bisa musyrik orang. Sehingga sumpah pocong itu kalau kita lihat dalam terminologi fikih Islam itu tidak ditemukan. Nggak ada. Nah, ada yang lain itu bukan sumpah pocong, namanya mubahalah. Mubahalah itu ada dua orang merasa benar, kemudian dia mengatakan, kalau Anda yang benar, saya mati. Kalau saya yang benar, lu mati.
itu mubahalah atau kena celaka gitu. Jadi untuk membuktikan kebenaran. Nah, tapi kalau sumpah pocong itu tidak dikenal. Nah, apa yang dimaksud dengan sumpah pocong itu saya sendiri juga tidak terlalu mengerti ritualnya. Tetapi yang sering kita dengar itu kan ya yang lumrah itu adalah tidak ditemukan dalam fikih Islam. Sehingga tidak terlalu berpengaruh. Kan kebenaran itu kan juga ada korelasi-korelasinya. Ada alamat gitu. Kalau dalam rumah itu ada alamat. Alamat itu kan sesuatu yang mengarah kepada rumah seseorang. Jadi alamat kebenaran itu sesuatu yang mengarah pada kebenaran gitu. Ya gitu. Jadi sehingga tidak perlu harus selalu persoalan itu harus digunakan sumpah pocong dan seterusnya gitu. Karena sumpah pocong itu juga kalau nanti tidak terbukti, itu kan juga tidak menjadi berbobot dan bermakna. Apalagi kalau tidak sesuai dengan ajaran agama.